Hari ini kita mau bahas tentang gimana cara menghitung PP atau utang. Ya, PP atau utang di sini. Setelah posisinya kita melakukan rekonsiliasi fiskal, baik koreksi positif maupun negatif, sehingga dapat laba per fiskal yang posisi paling bawah di sini. Dan setelah dikurangi kompensasi kerugian, dapat penghasilan kena pajak. Dan sekarang kita mau hitung PP atau utang. Teman-teman perlu ketahui beberapa PP utang bisa banyak kategori. Kategori pertama bisa berupa pasal 17 dengan tarif normal ketika penghasilan brutonya itu di atas 50 miliar. Kemudian yang kedua bisa juga PP utang di sini itu karena kasus perusahaan TBK terbuka yang bisa dapat pengurangan 5% ya sebelum 2020 ini. Kemudian juga sekarang kita bisa menghitung dengan fasilitas pasal 31E. Hari ini kita akan belajar tentang gimana cara menghitung PP utang dengan fasilitas pasal 31E ya. Bahwa kalau pasal 31E ini aturan mainnya ada di pasal 31E dan peraturan terakhir SE 02 2015 ini tentang penegasan pasal 31E ya. Di sini memuat bahwa ada ketentuan periode usaha sampai 50 miliar mendapat fasilitas pengurangan 50% yang dikenakan atas PKP dari bagian bruto sampai 4,8. Jadi yang dapat pengurangan 50% itu yang porsi brutonya sampai 4,8. Berarti sisa di atas 4,8 nggak kena ya. Jadi nanti ada yang kena, sebagian kena, ada yang kena. Mungkin ada yang full kena semua, karena mungkin brutonya di bawah 4,8. Nah, ketentuannya adalah 50 miliar ini berasal dari, kalau katakan dibaca kita di SE 02 ini adalah merupakan penghasilan diterima dari usaha maupun dari luar kegiatan usaha. Jadi, main business income maupun other income setelah dikurangi dengan retur pengurangan penjualan serta potongan tunai sebelum dikurangi biaya untuk 3M. Jadi artinya posisi teman-teman perlu tahu dia posisinya setelah dikurangi retur, berarti kita pakai angka yang ini ya. Dan yang kedua ini main business income, yang kedua adalah other income. Other income berarti yang di sini sesuai dengan ketentuan di sini. Jadi baik dari usaha maupun dari luar kegiatan usaha, berarti main business income maupun other income sebelum dikurangi biaya ya. Dan yang perlu diperhatikan lagi baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, jadi worldwide income, sifatnya worldwide income, jadi gabungan dalam negeri dan luar negeri. Yang teman-teman perlu ketahui lagi yang menjadi konsentrasi di kita adalah penentuan 50 miliar ini itu termasuk baik penghasilan final, tidak final maupun bukan objek pajak. Jadi tanpa mengindahkan atau tidak memperdulikan itu penghasilannya bersifat apa. Artinya ya udah, selama itu adalah penghasilan final maupun tidak final, kita totalin aja apakah di atas 50 miliar atau di bawah 50 miliar, itu aja dulu. Ya. Nah, di sini ada contoh hitungannya. Nanti teman-teman bisa buka di lampiran sini, lampiran PDF-nya. Saya bukakan saja, ini contohnya. Jadi kalau kasus yang pertama ini dia 4,5, itu terdiri dari 3 komponen penghasilan final, PP 46, sekarang PP 23 ya, kemudian jasa konstruksi dan tidak final. Nah karena dia di bawah 4,8 maka dia full dapat keringanan semua, dapat pengurangan 50% semuanya. Oke, kemudian yang kedua 6 miliar. 6 miliar ini terdiri dari final juga dan tidak final. Kita total dapat 6 miliar, kemudian hitungannya adalah tadi 4,8 dibagi 6 miliar. Bukan 4,8 dibagi 1 miliar, tapi justru 4,8 dibagi 6 miliar. Jadi atas keseluruhan penghasilannya. Nanti baru dapat bagian mana yang dapat fasilitas, mana yang enggak, kemudian dapat fasilitas dikali 50%, dikali 25%, sedangkan yang tidak berarti sisanya kali 25%. Ya, ini contoh dari sisi hitungannya ya. Ini juga sama 30 miliar
dapat fasilitas berarti 4,8 dibagi 30. Yang ini 55 miliar berarti dia nggak dapat fasilitas sama sekali, maka langsung kali 25%. Nah, sekarang kita praktek ya. Misalkan ini kasusnya ini. Berarti kita jumlahkan dulu, ini 25,4 ditambah sekitar 450 ya. Jadi nanti jumlahnya gini, 4,8 dibagi, ini penjumlahan dari sini 25,4 dan tambah ini. Kemudian fasilitasnya dari 4,8 dibagi 25,8 miliar ini dikali PKP. Kemudian dapat ini porsi yang dapat fasilitas 272, berarti yang nggak dapat fasilitas sisanya ya 1,4, kemudian dikurangi 272. Nah, habis itu baru dikali 25% kali 50%. Ini kasus 2019 ya. Dapat 34 juta. Kemudian sisanya 1,7 kali 25% dapat 299 di total. Baru dapat 333. Jadi simpel ya caranya. 4,8 dibagi 25 dikali PKP dapat ini 4272, kemudian dikali tarifnya dan fasilitasnya. Kemudian yang nggak dapat fasilitas, berarti sisanya 1,4 ini dikurangi 272, kemudian dikali 25%, dapat 299 di total, 333. Nah, bagaimana dengan kasus 2020 yang nanti tahun depan kita akan submit? Teman-teman perlu ketahui bahwa sejak adanya kasus COVID-19, pemerintah mengeluarkan penurunan tarif PPh badan melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi COVID-19, dan rujukannya selain di undang-undang ini ada di PP Nomor 30 Tahun 2020 yang ini. Jadi tarifnya akan turun 20%, menjadi 22% itu untuk tahun 2020 dan 2021. Dan akan menjadi 20% mulai tahun 2022. Nanti 2023-nya kita belum mengetahui secara pasti ya, karena berdasarkan beberapa analisis sistem ekonomi kita di dunia akan mengalami masalah sekitar 2-3 tahun ke depan. Nah, yang akan kita pakai adalah nanti next year-nya adalah 22%. Maka di sini bukan 25% lagi, anggaplah ini tahun 2020 ya. Ini jadi 22%. Ya. Kemudian ini jadi 22%. Jadi turun ya nanti. Jadi 22%. Kemudian ini jadi 22%. Jadi 22%. Jadi turun ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi untuk tahun 2020.